Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirah Najela dengan NIM 2507050033, mahasiswi Program Studi Teknologi Informasi. Di video kali ini, untuk tugas mata kuliah Sistem Operasi, saya bakal bahas materi tentang manajemen sistem file. Fokus kita itu ada dua. Yang pertama itu gimana sistem file itu diimplementasikan dan gimana cara menjaganya. Oke, kita next. Nah, yang pertama kita lihat dulu strukturnya. Bayangin sistem file itu kayak organisasi yang punya tingkatan tugas. Nah, tugas utamanya itu buat mindahin data dari yang tadinya cuma kode-kode biner dalam hard disk atau SSD biar bisa berubah jadi file yang rapi dan siap kita buka di layar laptop. Nah, selanjutnya lapisannya itu ada beberapa tingkatan, dari yang bawah ke atas. Yang paling bawah itu ada input-output control. Ini yang tugasnya itu ngomong langsung sama hardware atau perangkat keras kita. Di atasnya itu ada basic file system, buat ngurusin blok-blok data mentah. Jadi basic file system ini mengeluarkan perintah generik ke driver perangkat untuk membaca atau menulis blok fisik. Kemudian terus naik lagi ke file organization. Nah, di file organization ini menerjemahkan alat logis file ke alamat blok fisik pada perangkat penyimpanan. Kemudian data yang paling atas yang langsung berhubungan sama kita namanya logical file system. Nah, logical file system ini mengelola metadata, struktur directory, dan file control blocks untuk proteksi. Kemudian lapisan yang paling atas inilah yang mengelola folder, nama file, sampai hak aksesnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang gimana sih cara sistem operasi naruh file kita di dalam disk penyimpanan? Kan file itu ukurannya beda-beda tuh. Nah, ada 3 metode utama yang dipakai buat ngealokasikan atau nempatin data-data itu. Ada yang berurutan, pakai rantai, atau pakai indeks. Kita bahas satu-satunya di slide berikutnya. Oke. Baik, metode pertama itu namanya contiguous atau sequential, alias alokasi berurutan. Jadi file kita ditaruh di blok yang gandengan terus, gandengan terus atau berurutan. Ini cepat banget kalau dibaca, tapi boros tempat kalau ada file yang dihapus di tengah-tengah. Kemudian metode kedua itu ada linked. Jadi dialokasikan itu berantai, ini lebih fleksibel. Filenya bisa menyebar di mana aja, terus dihubungkan pakai pointer kayak rantai. Tapi repotnya kalau ada satu rantai yang rusak atau korup, file sisanya bisa hilang atau nggak bisa dibaca. Nah, kemudian ada index allocation. Nah, kalau yang ini solusi yang paling pintar dan banyak dipakai sekarang itu namanya index allocation. Sistem ini menyediakan satu blok khusus yang isinya cuma daftar alamat atau indeks dari bagian-bagian file kita. Jadi kalau sistem operasi mau nyari data, dia tinggal lihat buku petunjuk di blok indeks itu. Nggak perlu ribet nyari berurutan, langsung ketahuan lokasinya di mana. Jadi setiap file memiliki indeks blok sendiri. Blok ini berisi array pointer yang menunjuk ke seluruh blok data file tersebut di disk. Dia tujuan untuk mendukung akses acak, tidak ada fragmentasi eksternal, dan memerlukan overhead untuk blok indeksnya. Ini bisa dilihat dari gambar ini ya teman-teman. Kemudian
Kemudian ini adalah perbandingan metode alokasinya. Jadi kayak fitur akses acak itu di Contigas itu sangat cepat, di Linked itu sangat lama, di Index itu cepat, dan seterusnya. Nah, yang kedua kita akan membahas keamanan sistem file. Oke, setelah tahu cara menyimpannya, sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting, keamanan. Kenapa harus aman? Ya kan? Nah, ya jelas dong, biar file atau data penting kita nggak dimaling atau dicuri, nggak diintip orang lain atau nggak sengaja kehapus sama orang yang nggak berhak gitu. Pilar utama keamanan file. Gimana cara ngamankannya? Kan pasti kita bertanya gitu. Di sini itu ada 3 pilar utama. Pertama itu adalah encrypt data. Ini tuh kayak ngerubah file kita jadi bahasa planet atau kode rahasia. Jadi kalaupun dicuri, si pencuri itu nggak bakal bisa baca isinya gitu. Jadi dia itu fungsinya melindungi konten file agar tidak terbaca oleh pihak tanpa kunci otorisasi. Nah, yang kedua itu ada akses kontrol atau ACL. Nah, ini daftar hitam putih, siapa aja yang boleh buka atau ngedit file itu. Jadi dia untuk daftar izin yang menentukan hak pengguna. Ya. Yang ketiga itu ada auditing dan logs. Jadi ini semacam kayak CCTV system yang nyetel siapa aja nih yang habis buka atau utak-atik file kita. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman pernah pakai Linux, pasti tahu konsep hak akses read, write, and execute, atau disingkat RWX. Di sistem ini, hak akses dibagi 3 kelompok, si pemilik file atau owner, kelompoknya atau grup, dan orang lain atau others. Sering juga ditulis pakai angka, misalnya kayak kode 755. Itu artinya pemilik file bisa ngapa-ngapain aja, sedangkan orang lain cuma bisa baca dan ngejalanin filenya tanpa bisa ngedit. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada implementasi keamanan modern. Di sistem operasi modern yang kita pakai sehari-hari, keamanannya udah makin canggih. Contohnya di Windows. Nah, ada yang namanya itu NTFS, yang punya fitur EFS buat enkripsi file secara otomatis. Sedangkan kalau di Linux ada yang namanya tuh LUKS yang bisa ngunci dan mengenkripsi satu partisi hard disk sekaligus. Jadi kalau laptop kita hilang, data di dalamnya tetap aman dan terkunci. Seperti itu. Nah, kesimpulan dan praktik terbaik. Kesimpulannya, manajemen sistem file itu bukan cuma soal gimana cara kita nge-save file di laptop, tapi soal gimana sistem operasi ngatur struktur penyimpanannya biar cepat. Nah, biar cepat, biar efisien, dan yang paling penting aman dari gangguan luar. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari Amira tentang implementasi dan keamanan sistem file. Semoga materinya gampang dipahami dan bisa membantu teman-teman semua. Makasih banyak udah mau menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.